got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches up a line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi yang pertama, yaitu one sample t-test. One sample t-test digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara nilai rata-rata dugaan atau penelitian terdahulu atau pada hipotesis dengan nilai rata-rata sampel. Nah, di bawah ini kita lihat ada contoh soal. Ada pendapat menyatakan bahwa rata-rata upah karyawan perusahaan sebesar Rp300.000 dengan alternatif tidak sama dengan itu. Untuk menguji pendapat itu, dilakukan penelitian terhadap 10 orang karyawan dan diperoleh jawaban bahwa upahnya sebagai berikut. Ujilah pendapat tersebut pada tingkat kepercayaan, yaitu 95%. Di bawah ini ada 10 angka. Nah, kita akan menguji normalitas. Jika nilai signifikan lebih besar A dalam kurung 0,05, maka asumsi normalitas terpenuhi. Jika nilai signifikan lebih kecil A dalam kurung 0,05, maka asumsi normalitas tidak terpenuhi. Nah, kita di sini akan menggunakan SPSS-nya. Kita masuk ke aplikasi. Enggak ke sini. Pencet options. Selanjutnya continue. Terus oke. Nah, kita pindahkan ke Word. Nah, yang selanjutnya yaitu upah karyawan perusahaan. A. Hipotesis. How U sama dengan 300, H1 bagi U sama dengan tidak 300 dalam Rp1.000. B. Tarif nyata. A sama dengan 0,05. C. Daerah penolakan. T hitung lebih besar T tabel dalam kurung T A garis miring, koma N-1 atau pi palue dalam kurung sig2 incident pi lebih kecil A. Selanjutnya statistik uji. Kita akan melihat on sample t-test ini yang tadi sudah kita bikin. Nah, kita tadi yang ini kita salin ke Word, udah hasilnya. Yang terakhir yaitu keputusan. T hitung dalam kurung 4,417 lebih besar T tabel dalam kurung A atau 2,df dalam kurung 2,26216 sama dengan tolak HO. P palue dalam kurung 0,1212 lebih kecil A atau 2 dalam kurung 0,025 sama dengan tolak HO. Nah, kita lihat ini dari di tabel di bawah ini. Nah, kita lihat 9. Kita lihat ya, guys. 0,025. 0,025 tadi DF-nya 9. Kita samakan jadi 2,26216. Kita alihkan ke sini. Yang terakhir yaitu kesimpulan, upah rata-rata karyawan perusahaan tidak sebesar Rp300.000. Baik, selanjutnya yaitu independent sample T. Independent sample T digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Persyaratan pokok dalam uji independent sample T adalah data berdistribusi normal dan homogen atau tidak betah. Baik, kami di sini mengambil contoh yaitu seorang peneliti membuat hipotesis bahwa adanya perbedaan hasil pelajar matematika antara IPS
IPS 1 dan IPS 2. Baik, jadi kita akan menggunakan SPSS. Kita buka SPSS, lalu kita klik variabel view. Di sini terdapat nama dan kelas dan hasil. Di sini terdapat dua data yang bertipe numerik dan hasil juga numerik. Lalu kita ke data view. Jadi di sini ada nama, hasil, dan kelas. Lalu kita ke value. Kita masukkan value dengan kode 1. Lalu label dengan IPS 1. Lalu klik. Selanjutnya yaitu value 2 dengan label IPS 2. Klik. Lalu kita klik OK. Lalu kita ke analisis. Lalu kita ke components. Lalu kita klik independent sample T. Lalu kita hasil taruh di text variable dan group variable kita kasih kelas. Lalu kita klik OK. Ini hasilnya dari independent sample T. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan Pirate Sample T. Pirate Sample T bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel atau dua kelompok yang saling berpasangan atau berhubungan. Contohnya, peningkatan kekuatan otot kelompok perlakuan dengan pelatihan angkat dumbbell. Selanjutnya contoh soal peningkatan kekuatan otot kelompok perlakuan dengan pelatihan angkat dumbbell. Jadi di sini ada tabel nama, tes awal dan tes akhir. Setelah itu kita masuk ke SPSS. Lalu kita membuat dari data view, kita membuat tabel seperti ini. Selanjutnya kita analisis, masuk ke sini, lalu kita buka Pirate Sample T, post test variabel 1 dan pretest variabel 2. Option kepercayaannya 95%, continue, oke. Dan ini hasilnya. Dia. Ini hasilnya. Lalu kita masukkan hasil
tes SPSS ini ke dalam ini. Selanjutnya keputusan, jika nilai signifikan two-tailed kurang dari 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pretest dan posttest. Yang kedua, jika nilai signifikan two-tailed lebih dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada pretest dan posttest. Berdasarkan hasil uji SPSS, nilai signifikan two-tailed yaitu 0,11 lebih dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tes awal, kekuatan otot, dan juga tes akhir. Baiklah, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.